Hak dan kewajiban di jalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban di jalan. Yang pertama, hak di jalan. Sebagai pengguna jalan, kita berhak menggunakan jalan dengan bebas. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lainnya maupun polisi lalu lintas. Yang ketiga, hak mendapatkan kenyamanan dalam berkendara. Misalnya, berhak mendapatkan fasilitas jalan yang tidak rusak maupun berlubang. Yang keempat, para pejalan kaki berhak berjalan di trotoar maupun menyeberang di zebra cross. Selanjutnya adalah kewajiban di jalan. Sebagai pengguna jalan, kita wajib menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, wajib menghormati pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, wajib menghormati polisi lalu lintas. Yang keempat, tidak semena-mena menggunakan jalan. Misalnya, tidak menggunakan jalan dengan arah yang berlawanan. Dan yang terakhir, kita wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berikut aturan-aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya saat berlalu lintas. Berkendara melewati trotoar. Sebetulnya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki, namun nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh pengendara motor. Tidak menggunakan spion. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Melawan arus atau kontraflow. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Tidak menggunakan helm. Menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya,
Rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3.